Selamat pagi anak-anak semuanya. Boleh apa namanya? Di mute. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Jimmy. Pagi Pak Jimmy. Oke, tadi sudah saya tanya satu-satu sehat. Mudah-mudahan kita semuanya sehat ya. Ya Pak. Ya Pak. Bu Agnes yang nanti akan bersama-sama dengan kita. Baik, mari kita gemakan dulu salam kebanggaan kita bersama-sama. Hara Kanita. Satu hati, Satu semangat. Hara Kanita. Yes. Belum semangat. Hara Kanita. Satu hati, Satu semangat. Hara Kanita. Yes. Baik, anak-anak yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama dengan Mem Agnes. Ini pelajarannya pelajaran tematik muatan IPA. Maka nanti diharapkan kepada anak-anak semuanya untuk bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Lalu diharapkan juga supaya tidak makan, tidak minum, atau kamera dibuat terbalik ke sana kemari. Jadi kita tetap harus patuh, harus taat dengan apa yang harusnya kita lakukan. Bahwa pada pagi hari ini memang kita harus belajar Zoom jarak jauh untuk pelajaran tematik muatan IPA bersama dengan Mem Agnes. Oleh karena itu, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita siapkan hati kita untuk kita berdoa bersama-sama. Maka kepada anak-anak sekalian, mari kita berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Saya akan memimpin doa ini secara Katolik. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kami masih diperkenankan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh walaupun secara virtual. Kami juga bersyukur atas nafas kehidupan dan juga kesehatan yang masih Engkau percayakan kepada kami pada pagi hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah kami satu persatu agar pada pagi hari ini kami boleh mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan baik, dengan hati, sehingga pada akhirnya kami mampu untuk menerima pelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya untuk menata masa depan kami masing-masing. Akhirnya ya Tuhan, kami serahkan seluruh kegiatan kami dari awal hingga akhir nanti ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Yosef, lindungilah kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak, apakah sudah siap? Siap. Oke, terima kasih Siap. semuanya. Silakan mic-nya di unmute ya. Kita akan bersama-sama belajar bersama dengan Mem Agnes. Silakan Mem Agnes, waktu dan tempat. Baik Pak Jimmy, terima kasih atas waktunya. Baik anak-anak semuanya dari kelas 5A, 5B, 5C, 5D, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dari layar. Selamat pagi. Selamat pagi, Mem. Mem lihat dari layar laptopnya semuanya tampak seperti ya. Kalau di sekolah ketutup masker ya, nggak kelihatan mukanya seperti apa. Tapi ketika di layar kaca kelihatan wajah-wajah cantik, wajah-wajah gantengnya, senyumnya, semangatnya ya kelihatan lebih jelas ya. Kalau di sekolah kan ketutup masker ya, senyum mau tertawa, mau sedih, mau marah nggak kelihatan ya. Tapi memang bahagia sekali pagi hari ini anak-anak semuanya hadir dalam keadaan sehat, lalu tampak wajah ceria dan antusias untuk belajar. Nah, anak-anak yang terkasih, kita
hari ini akan belajar bersama tematik muatan IPA. Setelah kemarin di beberapa hari yang lalu kita sudah tatap muka di sekolah bersama dengan Bapak Ibu guru belajar bersama. Nah, di hari ini kita juga akan kembali mereview, mengingat sekaligus nanti berlatih bersama. Apa sih yang sudah kita pelajari selama ini? Lalu kira-kira yang mana ya yang belum bisa? Karena setelah pertemuan kali ini, harapannya nanti kita akan berpindah ke materi berikutnya, ya, ke pembelajaran berikutnya. Tidak lagi berbicara di tema 3, tetapi akan bergeser ke tema 4. Nah, maka di kesempatan hari ini kita akan mengingat kembali, kemudian berlatih bersama. Nah, beberapa hal mengharapkan di kesempatan belajar lewat Zoom meeting ini, beberapa rambu-rambu belajar. Yang pertama, anak-anak tolong dengan bijak menggunakan ini ya, mikrofonnya ya. Kemudian ketika memang saatnya bicara, silakan diaktifkan. Udah selesai bicara, langsung dinonaktifkan. Kemudian supaya kamu dapat, kemudian kita paham dengan yang kita bahas, kita pelajari, maka carilah tempat yang nyaman, ya, tempat yang nyaman, yang enak untuk duduk, enak untuk menulis, ya. Kemudian enak untuk melihat atau meletakkan HP atau laptopnya. Kemudian yang pasti tidak berisik ya, supaya bisa konsentrasi ya. Nah, tadi membernya udah ingetin untuk menyiapkan alat tulis, semuanya udah disiapkan ya. Acungkan jempol bagi yang sudah siap buku tematiknya. Yo, yang sudah siap acungkan jempol buku tematik ya, dan alat tulis ya. Boleh pena, boleh pensil ya, boleh pena, boleh pensil, mana yang ada. Udah semua ya disiapkan ya, jangan sampai nanti kita mulai belajar anak-anak izin ini mana ketinggalan nanti deh ya. Oke, berarti udah siap ya alat tempurnya. Sudah menyiapkan buku tematik dan alat tulis. Nah, anak-anak yang terkasih, yang membanggakan, di beberapa waktu yang lalu kita kan sudah belajar tema 3 untuk muatan IPA. Secara khusus berbicara tentang apa ya? Kita belajar tentang apa ya? Ada yang ingat nggak? Apa saja yang sudah kalian pelajari di tema 3? Ayo. Apa saja? Pencernaan. Ada lagi dalam manusia. Penyakit Di dalam manusia. Oh, betul. Ada lagi? Pencernaan pada apa yang kita pelajari? Hewan. Pada hewan. Wah, luar biasa. Ini lihat ya, semuanya bisa. Oke, sekarang silakan di-mute kembali. Nah, di kegiatan belajar kita hari ini, kita akan berlatih soal ya, berlatih soal bersama-sama. Nah, anak-anak nggak perlu takut, nggak perlu, aduh cak mana ya kalau dapat 0, aduh cak mana ya, terus jadi bingung lalu mencari-cari cara supaya dapat 100, tidak perlu. Jawablah sesuai dengan pengetahuanmu, sesuai dengan kemampuanmu ya. Menurut kamu ini loh jawabannya. Jadi nggak perlu cari-cari jawaban ya, nanya atau bisik-bisik atau nyari mama sini ajarin, nggak perlu ya. Pokoknya dikerjakan sendiri ya, nggak perlu takut, tidak mempengaruhi apapun untuk hasil belajar ya. Kita berlatih anak-anak. Yang paling penting dalam kegiatan berlatih adalah kalian paham, mengetahui mana yang memang sudah saya kuasai, mana yang belum ya. Jadi nggak perlu diada-adakan, kalau memang belum bisa ya nggak apa-apa, jawab seadanya aja. Maka nanti Mem akan share beberapa soal. Anak-anak tidak usah tulis soal ya. Tidak usah tulis soal. Langsung jawabannya aja. Nah, karena kita ini secara virtual, maka harus apa? Konsentrasi. Jangan sampai waktunya udah habis ke soal berikutnya. Kamu baru mau baca. Baru mau cari alat tulis tadi Mem bilang ya. Maka semuanya bersiap, simak baik-baik, baca soal yang ada di layar, kemudian dijawab. Nah, kalau udah tunggu teman ya, nanti Mem akan kasih waktu sekian detik untuk tiap soal. Nah,
Itu untuk kegiatan kita hari ini ya, belajar berlatih soal. Setelah nanti kita selesai mengerjakan soal, tentunya akan kita bahas. Nah, di pembahasan itulah nanti kita jadi tahu, oh ternyata aku nih masih bingung tentang yang ini, pencernaan hewan, aku masih tidak bisa, berarti harus banyak belajar di situ. Oh ternyata aku nih sering lupa di bagian ini, oh berarti harus sering dipelajari juga ya, harapannya seperti itu. Nah itu 2 agenda besar kita untuk belajar selama beberapa menit ke depan ya. Oke, siap anak-anak ya, Mem akan share screen. Yuk, Mem ingatkan sekali lagi yang belum menyiapkan alat tulis harus disiapkan. Silahkan di atas di judul belajar kita hari ini ditulis latihan soal ya, latihan soal IPA tema 3. Nah, melalui Zoom meeting. Nah, supaya tahu ya, ingat ya. David silakan di-mute David ya. Latihan soal IPA tema 3. Tulis tanggal hari ini ya, Nak. Tanggal berapa? 22 Oktober ya, 22 Oktober. Supaya tahu ini latihan apa sih? Kapan sih? Ingat ya jadinya ya. Yang itu dicatat, Mem. Nggak usah ya. Di sebelahnya kagak dipotong. Mem, mic-nya Mem. Tidak ya. Yang di layar jangan dulu ditulis, yang ditulis yang Mem sampaikan tadi ya. Latihan soal IPA tema 3 melalui Zoom meeting, lalu tanggal hari ini ditulis ya. Baik, anak-anak, selama proses latihan soal ini nanti, kalau ada apa-apa tidak perlu mengaktifkan mikrofon, tapi cukup dengan atau lewat chatnya ya, supaya tidak mengganggu konsentrasi teman. Jadi kalau ada kendala ini itu silakan ditulis di kolom chat, tidak mengaktifkan mikrofon. Oke, udah semua judulnya untuk latihan soal udah semua ya. Kita akan lanjut ya. 3 pokok bahasan, maaf ini salah. 3 pokok bahasan kita adalah yang pertama nanti organ pencernaan pada manusia, gangguan pencernaan pada manusia dan cara mencegahnya. Baru yang ketiga tentang organ pencernaan pada bukan manusia ini ya, hewan ya, organ pencernaan pada hewan. Itu materi besar kita untuk hari ini. Nah, kita melihat anak-anak silakan tulis nomor 1 ya, nomor 1 tulis. Nomor 1. Tidak usah tulis soal, anak-anak langsung ke jawaban ya. Silakan dijawab. Nama organ pencernaan yang ditunjuk anak panah yaitu nih. Nama organ pencernaan yang ditunjuk anak panah yaitu Oke, berikutnya. Sebentar, Mem geser. Berikutnya, nomor 2. Masih pertanyaan yang sama. Nama organ pencernaan yang ditunjuk anak panah, yaitu. Nih, apa nama organnya? Harus ini ya, teliti ya, nggak usah buru-buru, tapi jangan lama juga supaya nggak ketinggalan. Oke, ke nomor 3 ya, sama. Nama organ pencernaan yang ditunjuk anak panah, yaitu titik-titik. Ini ya, nama organ ini ya, yang ditunjuk anak panah ini ya.
Nih, yang ditunjuk anak panah nih. Apa nama organnya? Ini ya. Oke, kita lanjut. Nomor 4. Pencernaan secara mekanis, ya, secara mekanis terjadi pada bagian mana? Apakah bagian A, bagian B, atau bagian C? Ya, pencernaan secara mekanis terjadi pada bagian mana? Ada 3 ya, A, B, atau C. Apakah A, B, atau C? Pencernaan secara mekanis. Ya. Oke, lanjut. Nomor 5. Proses pencernaan yang terjadi pada organ yang ditunjuk anak panah. Nih, jadi pada bagian ini, organ ini terjadi proses apa? Apa yang terjadi? Proses apa yang terjadi pada organ ini? Yang ditunjuk oleh anak panah ya. Atau bisa juga dituliskan fungsinya organ ini apa sih dalam sistem pencernaan kita ya. Nah, boleh tuliskan itu ya. Nih, proses pencernaan apa yang terjadi pada organ ini yang ditunjuk anak panah. Anak-anak dikerjakan sendiri-sendiri ya. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Tidak perlu mencari jawaban di Google atau tanya-tanya sana, tanya sini, nggak apa ya. Kita berlatih, namanya latihan ya. Namanya latihan. Nggak perlu takut, khawatir nilainya jelek ya. Nggak usah. Kita berlatih supaya lebih tahu yang mana yang bisa, mana yang belum. Oke, sudah ya proses pencernaan ini ya. Di organ ini terjadi proses apa? Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, satu proses aja. Yang kamu ketahui apa? Oke, Mem lihat masih ada beberapa yang masih menulis, kita tunggu sejenak ya. Proses apa yang terjadi pada organ yang ditunjuk anak panah? Harus tahu organ apa yang ditunjuk, lalu baru tahu prosesnya ya. Oke, Mem lihat sebagian besar udah selesai. Kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 6. Proses penyerapan air. Ya, penyerapan air yang terdapat pada ampas atau sisa makanan. Terjadi pada organ apa? Ya. Jadi dalam sistem pencernaan kan sisa atau ampas makanan tuh akan dikeluarkan tuh, akan dibuang. Nah, sebelum dibuang itu diatur dulu, diserap dulu kadar airnya. Airnya diserap, diambil ya. Nah, organ mana atau organ apa yang berperan menyerap air yang terdapat pada ampas makanan ya, nama organnya ya. Nama organnya. Kemudian, udah ya, nama organnya aja yang berenam ini ya. Kita lanjut nomor berikutnya, nomor 7 nih. Tempat atau nama organ, tempat keluarnya ampas makanan. Nah, ampas makanan dari dalam tubuh kita kan mau dibuang tuh. Dikeluarkan lewat mana? Nah, lewat apa namanya? Ya. Jadi tempat keluarnya ampas makanan dari dalam tubuh itu melalui apa? Tubuh kita ya. Tubuh kita ya, bukan tubuh hewan atau tubuh yang lain ya. Jadi dari dalam tubuh kita ampas makanan akan keluar melalui titik-titik. Ya.
Oke, Mem lihat sudah sebagian besar sudah. Kita lanjut. Ya, kalau tadi sudah belajar tentang organ pencernaan lalu beberapa fungsi, sekarang kita ke bagian gangguan pencernaan. Nah, gangguan pencernaan atau penyakit ya yang menyerang organ pencernaan. Yang nomor 8 ya, gangguan pencernaan yang ditandai dengan lebih sering BAB. BAB itu buang air besar. Kemudian nyeri perut, kemudian feses, ya berbentuk cair. Feses itu apa, Mem? Feses itu kotoran ya, kotoran kalau kita sebutnya ya. Nah, berbentuk cair dapat terjadi karena apa? Ya. Jadi seseorang bisa lebih sering BAB, nyeri perut, fesesnya cair. Itu terjadi karena apa ya kira-kira ya? Penyebabnya apa? Nah, maka kalian harus tahu dulu gangguan apa ya kalau sering BAB, nyeri perut, fesesnya cair. Sakit apa ya berarti ya? Gangguan apa itu ya? Nah, penyebabnya apa? Yang ditulis penyebabnya loh, bukan penyakitnya ya. Yang ditulis penyebabnya, bukan penyakitnya. Supaya tahu penyebab berarti dilihat dulu. Nah, kira-kira sakitnya apa nih? Nah, penyebabnya apa? Oke, Mem lihat beberapa masih menulis. Anak-anak ditulis sepengetahuanmu ya, menurut kamu oh ini karena ini gitu ya, nggak perlu takut, tertekan, takut salah, takut ini nggak perlu ya. Jawab sendiri. Atau malah cari-cari jawaban di catatan ya, nggak perlu ya. Kita berlatih mengingat daya ingat, pemahaman. Jadi nggak usah lihat catatan. Mem lihat ada yang bolak-balik buku tuh. Bolak-balik catatannya kemarin mungkin ya, nggak perlu ya. Dijawab pengetahuan kamu aja. Oke, masih ada yang nulis, Mem lihat ya. Nggak perlu cari-cari jawaban ya di catatan atau di ini. Ya jawab sebisanya aja. Oke, masih ada yang nulis. Beberapa kita tunggu ya teman yang belum selesai ya. Sabar. Oke, sebagian besar sudah. Kita lanjut nomor 9. Nah, nih, apa yang menyebabkan seseorang dapat terkena penyakit MAH? Nah, apa yang menyebabkan seseorang dapat terkena penyakit MAH? Apa yang menyebabkan seseorang dapat terkena penyakit MAH? Diingat-ingat, MAH itu penyakit yang menyerang apa ya? Lalu apa penyebabnya? Ya. Apa yang menyebabkan seseorang dapat terkena penyakit MAH? Oke. Masih ada yang nulis, kita tunggu sejenak ya. Masih ada yang nulis. Apa yang menyebabkan seseorang dapat terkena penyakit MAH? Boleh satu ya, katanya satu ya nggak apa-apa satu. Kalau tahu lebih dari satu juga bagus ya.
Pokoknya setahu kamu ada apa yang menyebabkan seorang dapat terkena penyakit mah? Boleh 1, boleh 2, ya. Setahu kamu ya apa yang menyebabkan. Oke, kita lanjut ya. Nomor 10. Nomor 10. Bagaimana cara kita mencegah terjadinya sariawan nih, yang pernah sariawan atau sering sariawan. Nah, bagaimana ya cara kita mencegah terjadinya sariawan? Supaya nggak kena sariawan nih apa ya yang harus kita lakukan? Mencegah ya, cara mencegah terjadinya sariawan. Ya, bagaimana cara kita mencegah terjadinya sariawan? Bagaimana cara kita mencegah terjadinya sariawan? Boleh 1, boleh 2 ya cara yang bisa dilakukan ya. Boleh 1 cara, boleh 2 cara ya. Bebas. Menurut pengetahuanmu ya, setahu kamu ada berapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya sariawan? Sariawan tuh sakit ya. Yang pernah punya pengalaman pasti tahu nih. Nah, supaya nggak sariawan tuh apa yang harus dilakukan. Oke, sebagian besar Mem lihat udah selesai menulis. Ya, udah selesai menjawab. Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Kita ada 15 soal. Nah, yang 10 soal sudah selesai tentang manusia dan gangguan pencernaan. Yang berikutnya kita akan ke organ pencernaan pada hewan ya. Kita lihat nomor 11. Nih, ya, mengidentifikasi organ pencernaan pada hewan. Nama organ pencernaan yang ditunjuk anak panah nih. Ini pada hewan amfibi ya, yaitu contohnya katak nih, katak. Apa nama organ Ibu Agnes? Suara Ibu Agnes hilang. Bentar ya anak-anak ya. Tadi pertanyaannya adalah, yang nomor 11 adalah pertanyaannya tadi, apa nama bagian organ pencernaan yang ditunjukkan oleh anak panah? Itu yang nomor 11 ya. Ya, sudah belum anak-anak? Sudahkah? Sudah ya? Oke, kita tunggu sebentar. Ya, Ibu Agnesnya menghilang. Tunggu sebentar ya. Iya, mohon maaf ya, nah. Terputus jaringannya sudah habis, jadi harus connecting lagi ya. Sebentar ya. Tadi sampai pada nomor 11 kata. 11 ya Bu Valen ya. Oke. Sekarang ke nomor 12 ya. Nomor 12. Nih. Nama organ pencernaan yang ditunjuk anak panah ya. Nama organ pencernaan yang ditunjuk anak panah nih. Ini ya organ ini ya. Dimiliki pada kelompok unggas atau kelompok burung ya ini ya. Nih, apa nama organ pencernaan yang ditunjuk oleh anak panah ini? Nggak usah cari-cari jawaban ya, setahu kamu. Kalau belum tahu ya kosongin aja dulu, berarti nanti perlu dicari tahu ya. Nggak usah cari-cari jawaban, tak tanya sana sini ya.
Pokoknya berlatih mandiri ya, setahu kamu, sebisa kamu, sepemahaman kamu ya. Oke, sudah ya, nomor 12 kita lanjut. Nomor 13. Nih, masih pada hewan yang sama ya. Fungsi organ pencernaan. Nih, organ pencernaan yang ditunjuk anak panah. Jadi nah, organ ini nih. Ya, organ ini fungsinya apa ya dalam sistem pencernaan pada hewan ini? Diidentifikasi dulu organ ini apa, lalu fungsinya apa ya kira-kira? Fungsi organ pencernaan yang ditunjuk anak panah. Kita lanjut ya ke nomor berikutnya, nomor 14. Nih. Tuliskan urutan sistem pencernaan hewan di samping. Nah, di sini sudah ada keterangan nama-nama organnya. Yang kalian tulis urutan, ya, urutan. Nah, pada hewan ini spesial ya untuk urutan pencernaannya ya, tidak hanya satu jalur ya. Nah, tapi ada yang berulang ya. Hewan memamah biak. Nah, ini. Maka silakan urutannya apa? Pakai angka ya. 1 apa dulu? 2 apa? 3 apa? Lalu bagaimana ya? Sampai selesai. Tuliskan urutan sistem pencernaan hewan. Dikasih urutan ya nak, nama organ nomor 1 sampai yang terakhir ya. Sudah? Oh, masih ada yang nulis ya? Masih ada yang nulis, nggak apa-apa. Karena ini pada hewan memamah biak, ada yang berulang ya. Kalau berulang, tulis ulang lagi ya. Berarti ya, nggak apa-apa. Mem lihat masih ada yang menulis ya, masih banyak menulis ya. Mbak. Sudah belum? Ayo. Ini pada hewan memamah biak atau ruminansia, ya. Oke, ada yang sudah. Felicia sudah kayaknya nih udah. Udah selesai ya nak ya. Oke, nggak apa-apa, udah selesai. Kalau yang belum ya mungkin masih bingung, nggak apa-apa ya. Dikasih nomor urutnya ya, karena namanya urutan, berarti pakai nomor 1. Itu apa dulu, kedua apa, ketiga apa. Lalu kalau ada yang berulang, diulangi lagi, tulis ulang ya. Masih banyak yang belum kayaknya Mem Valen. Iya, ini agak panjang ini pencernaan sapi nih.
Talita udah ya? Sudah selesai nulis. Siban juga sudah. Oke, beberapa ada yang udah. Tapi masih ada yang nulis juga. Edsel masih nulis. Oke, sebagian besar yang tampak di layar, di kamera, kayaknya sudah ya. Iya, banyak yang sudah nih, Mem. Nah, ini yang tidak aktif kamera, tolong dong diaktifin biar Mem bisa tahu berlatih benar atau enggak ya gitu. Yo, yang Masih banyak masih off kamera, silakan dihidupkan nak, supaya kelihatan, supaya nanti bisa dipantau. Ketinggalan enggak ya? Nanti tahu-tahu ketinggalan, kawannya sudah selesai, ternyata belum selesai, ditinggal, kasihan kan? Ya, jadi supaya bisa terpantau sudah selesai atau belum, silakan di-on-kan kameranya. Masih ada beberapa yang belum aktif kamera atau nyala ya. Oke, kayaknya udah ya Mem ya, sebagian besar ya. Oke. Kita lanjut ke nomor terakhir ya, nomor terakhir nih. Ini juga sudah ada apa namanya, nama organ. Silakan anak-anak tuliskan urutan organ pencernaan pada hewan di samping. Ya, tuliskan urutannya. Tuliskan urutan pencernaan pada hewan di samping. Pakai angka juga ya. 1 apa dulu, 2 apa, 3 apa, gitu. Ya. Ada berapa organ pencernaan, urutannya seperti apa? Urutan organ pencernaan. Ada yang mengatakan gambarnya nggak kelihatan, Mem. Oh ya? Mungkin di HP-nya bisa diperbesar nggak, Nak? Di zoom ya, Nak? Iya, di HP-nya. Coba. Di zoom, dibesarkan. Bisa itu. Ini kalau ada yang ngeblur, ini mulut ya, tulisannya mulut. Ya, kemudian ini hati, nih, menunjuk pada hati. Ini menunjuk pada usus, nih menunjuk pada usus. Ini menunjuk pada kloaka, nih kloaka ya, namanya kloaka. Kemudian ini lambung, nih lambung nunjuk ke sini. Kerongkongan nunjuk ke sini, ya. Bagi yang mungkin ngeblur atau terlalu kecil, mengulangi. Ini mulut menunjuk ke sini. Kemudian hati menunjuk ke sini. Kemudian usus menunjuk ke sini. Kloaka menunjuk ke sini. Lambung menuju ke sini. Kerongkongan menuju ke sini. Ya, itu bagi yang kurang jelas untuk mungkin tulisan atau gambarnya ya, menunjuk kemananya ya. Ya, banyak yang sudah mulai selesai nih. Udah selesai. Oke. Anak-anak Mem sengaja tidak mengizinkan kalian untuk mengaktifkan mikrofon supaya tidak ini ya, mengganggu untuk konsentrasi ataupun penjelasan yang disampaikan ya. Jadi lewat chat kalau ada ingin tanyakan ataupun ada hal yang ingin disampaikan. Oke, yang sudah banyak. Yang lain kita lihat ini, yang masih nulis siapa ini? Masih ada yang menulis? Atau sudah selesai semua? Yuk, yang sudah selesai sampai 15 tulis finish ya. Ketik di komennya finish ya, di apa namanya? Di chatnya yuk, yang udah selesai semuanya nih sampai 15 finish ya, supaya bisa dipantau sebelum kita Karin lanjut. sudah. Karen sudah. Wow, sudah banyak. Oke, kita lihat ya. Ya. Udah 20. Oke, 26. Oke. Oke. Sudah berapa puluh? Udah banyak ya, Mem? Sudah ya, banyak.
Oke, udah finish semua. Oke, berarti Aduh, pencet Bu Agnes, maaf. oke, berarti kita lanjut ke pembahasan ya, Mem. Iya, oke, siap. Untuk pembahasan mohon bantu nanti Mem Farhan kalau ada yang chat ya, kalau ada yang chat di ini aja disampaikan kalau nggak kebaca. Baik, anak-anak, coba ditunjuk ke layar, yuk bukunya, tulisannya tunjuk ke layar. Mana yang sudah selesai? Tunjukkan Ya, hasilnya. tunjukkan Ayo, ke layar. coba lihat hasilnya mana sih? Wah. Oke, ini udah nulis semua ya, berarti ditulis ya. Oke. Oke, semuanya udah nulis. Betul. Oke. Baik, sekarang kita bahas ya. Anak-anak, kita terapkan prinsip kejujuran. Mengakui kesalahan jika memang masih salah, nggak apa-apa ya disalahkan aja, tetapi di nomor yang salah ketika nanti kamu menjawabnya salah, silakan tulis jawaban yang benar, diperbaiki ya. Kalau salah coret aja salah di nomornya ya. Kemudian dicoret, tulis jawaban yang benar ya. Kita belajar untuk jujur dan mengakui kesalahan, nggak perlu takut, nggak perlu tertekan atau apa ya. Kita berlatih jujur, berlatih memahami kemampuan diri sendiri. Kita akan mulai dari nomor 1 tadi ya, dan nomor 1. Silakan nanti yang salah dicoret di nomornya, kemudian diperbaiki ya, tahu salah. Oh ini salah, ternyata harusnya ini gitu ya. Oke, silakan anak-anak simak dengan baik. Untuk soal nomor 1. Nama organ pencernaan yang ditunjuk anak panah. Jawabannya adalah lambung ya. Ini adalah menunjuk pada lambung ya. Ya. Banyak yang yes Mem, udah tahu semua ini lambung, pinter ya. Mudah sekali itu ya. Lambung ya. Kalau ada yang salah, tidak perlu takut dia salahkan dicoret di nomornya, tapi tulis jawabannya yang benar juga ya supaya tahu oh harusnya ini. Kita ke nomor berikutnya, nomor 2. Nama organ pentunjuk anak panah yaitu tidak boleh terbalik ya. Organ pencernaan berarti kerongkongan ya, kerongkongan. Jangan sampai ada yang salah jawab tenggorok. Ya. Kalau tenggorokan itu organ apa? Kan ya. Meskipun letaknya bersebelahan ya, kalau tidak teliti memang salah ya. Kalau tenggorokan itu saluran udara. Itu kerongkongan ya. Nomor 2 kerongkongan. Kalau tenggorokan itu pernapasan. Karena kita berbicara pencernaan, maka jawabannya adalah kerongkongan. Ya, nama organ pencernaan yang ditunjuk adalah menunjuk pada usus besar ya, usus besar nomor 3. Usus besar ya. Yang masih belum tepat diperbaiki ya, diberi tanda masih belum tepat. Kalau sudah ya berarti udah bagus. Anak-anak biologinya juga sering juga disebut sebagai koleh ya. Nama lain dari usus besar adalah kolon ya dalam bahasa biologinya. Kolon boleh, usus besar boleh. Oke. Kita lanjut ke bagian nomor 4. Nomor 4 ya. Pencernaan mekanis terjadi pada bagian mana? Apakah di mulut, usus besar, atau usus halus? Bagian mulut, ya mulut. Berarti jawabannya A, ya. Tadi ada yang sempat tanya nih, Miss. Mem, apa sih itu pencernaan mekanis? Bagian mulut. Tadi katanya. Iya, ada yang chat tadi ya. Iya. Pencernaan mekanis, pencernaan itu kan ada 2 nak ya, kita ingat kembali, ada yang pencernaan mekanis, ada pencernaan yang terjadi apa? Terjadi penghancuran
apa? Makanan ya. Jadi hanya pada pemrosesan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil, lebih halus ya. Nah, lebih pada pada bagian itu. Jadi pecah, dihaluskan. Ya, itu pencernaan mekanis. Kalau pencernaan gen ya. Nah, berarti terjadi pencernaan mekanis di mulut ya. Kalau di usus besar tidak ada, ya di usus besar tidak ada pencernaan mekanis ataupun kimiawi. Di usus halus yang bagian secara kimiawi tidak ada mekanisnya. Selain di mulut, kita ingat pencernaan mekanis juga terjadi di mana? Di lambung ya. Di lambung juga makanan itu dihancurkan lagi ya, dibuat lebih halus lagi menjadi seperti bubur ya. Jadi 2 kali ada di mulut ada, di lambung juga ada. Itu ya. Bagi yang belum tepat nggak apa-apa diperbaiki untuk ke depan supaya kita tahu bahwa pencernaan mekanis terjadi di mulut. Selain di mulut, di lambung juga ada ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Proses pencernaan yang terjadi pada organ yang ditunjuk. Ini menunjuk pada usus halus ya. Pada usus halus, proses apa yang terjadi? Yang pertama, boleh kalian tulis atau kalian jawab, terjadi penyerapan sari-sari makanan. Ya, jadi proses penyerapan halus ya di usus halus. Kemudian kalau ada yang nulis makanan terjadi pencernaan kimiawi, makanan bercampur dengan enzim juga boleh ya. Nah, fungsi utamanya di usus halus adalah terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Secara khusus lagi terjadi pada yang namanya usus penyerapan ya. Kemarin kayaknya nggak terlalu kita perdalam ya, Mem Valen ya, terkait bagian-bagian ini yang ya. Yang 3 bagian itu tidak yang ada 3 itu ya. 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 Jadi fungsi utamanya pada usus halus adalah tempat terjadinya penyerapan sari-sari makanan ya, penyerapan sari-sari makanan. Yang masih belum tepat diperbaiki ya, supaya tahu. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Proses penyerapan air yang terdapat pada ampas makanan itu terjadi di mana? Di usus besar ya, di usus besar ya, di usus besar atau kolon tadi ya, di usus besar atau kolon. Tadi kita kan udah membahas ya, ketika di usus halus yang diserap itu hanya pada sari-sari makanannya ya, nutrisinya. Nah, kalau air itu diserap di sini ya, di usus besarnya, di kolon. Di sini juga nanti terjadi pengaturan kadar air tadi ya, banyak atau sedikitnya. Kemudian yang menentukan ini bentuk feses ya, terlalu cair atau terlalu keras, pengaturannya di sini ya, di usus besar ya, di usus besar. Oke. Lanjut ke nomor 7. Tempat keluarnya ampas makanan dalam tubuh sudah jelas melalui anus ya, anus. Atau kalau bahasa ininya dubur ya, Mem ya. Iya. Dubur bukan bubur ya. Apa sehari-hari ya. Iya. Tetapi kalau untuk organ pencernaan kita mengenalnya lebih ke anus ya, istilah benar adalah anus ya. Nah, tadi ada yang menjawab rektum, Mem. Nah, rektum itu bukan untuk tempat keluarnya ya, tapi tempat untuk menampung sementara ya. Jadi bedakan. Kalau rektum masih kurang tepat ya kalau rektum ya. Rektum itu terletak sebelum anus ya, bukan tempat keluarnya. Betul. Jadi tempat penampungan sementara, lalu di situ ada nggak tampak di sini ya. Ada saraf yang memberi kode kita harus ke belakang atau ke WC atau tidak. Nah, itu di rektum memang ya, tapi kalau tempat keluarnya itu anus ya, lubang keluarnya feses ya anak-anak ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 8. Gangguan pencernaan yang ditandai
dengan lebih sering sering BAB. lebih sering BAB. Iya. Nyeri perut, feses berbentuk cair. Sakit apa kira-kira ya? Gangguan apa ya? Gangguan apa? Ada yang tahu Sakitnya gangguan apa? Sakitnya? Ada yang tahu? Sakitnya apa? Iya, Oh, diare, Karen diare, betul. betul Arkaan ya. juga. Lebih sering BAB berarti adalah diare ya. Penyebabnya apa ya? Nah, yang Bisa ditanyakan salah satunya ada yang menulis mengkonsumsi makanan tidak bersih atau bersih. mengandung kuman. Ya. Oke. Tadi ada yang menjawab Mengkonsumsi makanan. Iya, ada yang menjawab keseringan makan cabai kata Arkaan. Keseringan makan cabai berarti berlebihan ya, sesuatu Iya. kalau berlebihan nggak baik memang ya. Betul. Oke. Itu ya, mengkonsumsi makanan yang tidak bersih atau mengandung kuman ya. Kalau ada yang ingin menuliskan jawaban lain juga boleh-boleh enggak, Mem? Diare penyebab Iya. bakteri ya. Bakterinya di mana, Nak? Ini dibuat lebih. Memang ya menyebabkan bakteri, tetapi harus lebih detail ya. Bakteri yang dari mana asalnya? Pasti dari makanan yang tidak bersih atau tidak sehat ya. Atau mengandung kuman, itu pasti menyebabkan diare. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nomor berikutnya, nomor 9. Apa yang menyebabkan seseorang dapat terkena penyakit MAH? Yang kena Apa yang sakit mah tahu ini pasti. Ya, karena apa? Udah dijawab semua nih. Pola makan tidak teratur atau tidak baik ya, itu jawabannya ya. Kemudian selain pola makan juga dipengaruhi dengan yang namanya stres. Terlalu berpikir terlalu keras memicu yang namanya sakit MAH ya. Jadi boleh pola makan tidak teratur, stres juga bisa ya. Oke. Penyakit MAH sendiri itu menyerang pada bagian apa? Lambung ya, menyerang lambung. Lambungnya itu menghasilkan asam terlalu banyak. Nah, ketika menghasilkan asam terlalu banyak, lalu lama-lama dinding lambungnya tergerus ya, sakit. Kalau sampai luka, nah itu yang sudah sampai tahap parah ya, sampai luka kronis lambungnya. Iya, kronis. Itu bisa bayangkan aja kalau sesuatu kamu luka kena sesuatu cairan asam pasti ya sakitnya luar biasa itu ya di lambung mah. Oke. Berikutnya kita ke nomor 10. Bagaimana cara kita mencegah terjadinya sariawan? Sariawan berarti disebabkan karena seseorang kekurangan apa? Vitamin C ya, vitamin C betul sekali. Kemudian supaya tidak kekurangan vitamin C, apa yang bisa kita lakukan? Cara mencegahnya gimana? Ya, sudah banyak nih yang menulis minum vitamin C, mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C. Makanan yang mengandung vitamin C terdapat pada apa? Sayur dan buah-buahan ya, harus perbanyak tuh makan buah-buahan. Apalagi buah-buahan yang berwarna cerah ya, Mem ya, itu yang paling banyak mengandung vitamin C ya. Jeruk, kemudian pisang tuh kaya akan vitamin C ya, warna cerah tuh. Kemudian sayuran juga pada wortel dan lain sebagainya. Mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C atau mengkonsumsi buah dan sayur juga boleh ya. Oke, banyak sudah jawab benar, anak-anak udah pada pinter nih. Minum vitamin juga boleh ya. Kita lanjut nomor 11 nih. Ke organ pencernaan hewan. Ya. Pada hewan katak, organ pencernaannya itu terdiri dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung dan usus. Terakhir berakhir di apa yang ditunjuk anak panah? Namanya adalah, ada yang tahu belum nih ya? Namanya betul kloaka ya. Jadi pada katak namanya bukan anus ya, tapi kloaka. Pinter anak-anak udah ada yang jawab kloaka ya. Bagi yang masih salah nggak apa-apa diperbaiki ya. Kloaka ya namanya. Tempat keluarnya nih ya. Sisa makanan juga. Ini fungsinya sama kayak kalau pada kita anus ya fungsinya. Nah, kalau pada katak tuh kloaka namanya ya. Berikutnya nomor 12.
Nih pada ayam pada prinsipnya sama dengan organ pencernaan pada burung, ya. Yang ditunjuk anak panah adalah apa namanya? Ada yang sudah tahu? Tembolok. Iya, betul. Anak-anak udah pintar. Namanya adalah tembolok, ya. Ini tembolok. Nah, organ pencernaan pada ayam ini terdiri dari sama ya, mulut, kerongkongan. Kemudian makanan akan disimpan sementara dulu di sini nih. Kalau kalian pernah lihat ayam atau punya ayam di rumah, coba nanti dilihat ya. Atau burung ya, ada nggak temboloknya? Ada sesuatu yang menonjol di sini. Cadangan ya, makanan disimpan dulu di sini, di bagian dada nih. Namanya tembolok. Nah, nanti kalau udah penuh, kenyang, dia baru akan diproses di lambung, di usus halus, baru di kloaka juga ya. Nanti yang punya ayam atau punya burung coba deh sekali, jangan dipencet tapi ya. Temboloknya cukup diraba, ada nggak ya temboloknya gitu. Kalau ya, ngasih ada makan ya, pasti. ayam belum sampai besar, temboloknya belum berhenti Belum biasanya kenyang ya. ayamnya. Iya. Ya. Kalau tembok ini udah besar, udah kenyang ayamnya ya, kelihatan gitu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 13. Fungsi organ pencernaan yang ditunjuk anak panah. Sama, masih pada ayam. Ini adalah menunjuk pada usus, ya, usus. Nah, pada usus halus ini atau usus ini berfungsi sebagai apa? Betul, fungsinya sama dengan usus halus kita, yaitu tempat penyerapan sari-sari makanan, ya. Sama, ini udah dijawab Ailio ya, betul. Oke, sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan ya. Nih. Jadi pada ayam pun penyerapan sari-sari makanan juga terjadinya pada usus ya, usus halus. Oke, nomor 14. Nih yang agak panjang. Coba anak-anak centangi kalau udah benar, misalkan 1 benar, centangi ya nomor 1-nya, 2 gitu ya. Pada hewan ruminansia atau hewan yang memamah biak itu ada pengecualian ya. Jadi tidak satu jalur, ada yang diulang ya, ada yang diulang. Kita mulai dari nomor 1 adalah rongga mulut ya, 1 rongga mulut. Lalu yang kedua kemana? Ke perut besar. 2 perut besar. Mohon maaf, 2 kerongkongan dulu ya. Oh iya betul. Lewat kerongkongan dulu. Ya. 2 kerongkongan dulu ya. Iya betul. 2 kerongkongan. 3 perut besar. Ya. Keempat masuk ke mana? Perut jala. Ya, nomor 4 perut jala. Yuk, yang sudah benar sampai nomor 4 centangi. 1 benar, 2 benar, 3 benar, 4 benar. Itu pembentukan bolus kemarin ya. Iya, pembentukan bolus. Di nomor 4 perut jala sudah ya. Setelah ke perut jala, maka makanan dibawa kemana lagi? Akan dibawa kemana? Ke nomor 5 kemana? Akan dibawa lagi ke rongga mulut. Di mamah biak lagi, dikunyah lagi, dikeluarkan lagi ya. Nomor 5 balik lagi ke rongga mulut. Sambil sapinya tiduran sambil ngunyah lagi dia. Itu namanya dikatakan memamah biak ya. Iya. Sudah masuk dikeluarkan lagi di rongga mulut. Oke. Setelah di rongga mulut nomor 5 tadi ya Nak ya. Jadi nomor 5-nya kembali ke rongga mulut ya. Rongga mulut. Nomor 6-nya kemana? Nomor 6-nya tetap sama lewat kerongkongan lagi ya, Mem ya. Iya. Nomor 6-nya kerongkongan lagi. Nomor 6-nya kerongkongan. Perut jala. Setelah ke kerongkongan ke perut jala. Ya. Tidak ke besar lagi ya. Iya. Tidak ke besar. 6 kerongkongan, 7 ke sini. Perut jala. Ya. Setelah ke perut jala baru dia akan lanjut ke yang berikutnya. Kemana? Perut kitab. Ya, perut kitab. Kemudian lanjut lagi akan diproses di perut masam. Nah, dari perut masam baru nanti ke usus ya. Oh, ini ususnya nggak ada ya, Mem gambarnya. Iya. Usus ya. Usus baru nanti sama ya. Keluar lewat apa anus. Namanya kalau sapi? Anus ya. Karena mamalia sama kayak gitu. Kayak manusia.
Oke. Itu untuk urutan pencernaan pada hewan sapi. Jadi ada yang berulang ya, ada yang berulang tadi. Rongga mulut, kemudian kerongkongan, kemudian ke perut besar dulu, ditampung di perut besar, kemudian dari perut besar akan dibawa dulu ke perut jala, dibentuk bolus ya. Jadi rumput-rumput itu bentuk seperti gumpal rongga mulut. Setelah dikunyah, dihaluskan lagi oleh gigi-gigi sapi ini, baru nanti akan dibawa lagi ke perut jala, baru dibawa lagi ke perut kitab, ke perut masam, ke usus dan anus. Anus, ya. Ya, itu pada sapi ya urutannya. Yang masih bolak-balik masih bingung atau baru satu arah nanti diperbaiki ya. Oke, nomor terakhir. Organ pencernaan pada hewan reptil ya. Hewan reptil dicontohkan di sini buaya ya. Bisa buaya, bisa kadal, ular ya. Urutannya adalah 1 mulut, 2 kerongkongan, 3 lambung, 4 usus, 5 kloaka ya. Itu urutannya mulut, kerongkongan, lambung, usus, kloaka. Oke. Sudah semua ya? Silahkan dihitung. Yuk dihitung. Yang mana ya yang saya masih banyak salah? Dihitung dari 15 soal berapa yang salah, berapa yang benar ya. Oke, silahkan dihitung dulu yuk. Ayo, ingatannya nih berapa persen ya? Bisa mengingat kemarin materi ya. Kita lihat. Mau salah 1, salah 2, salah 3 nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oh, benar semua katanya. Helen, Ziban salah 3. Salah 3, oke. Apa lagi nih? 5 salah, 10 benar kata Jose. Oke. Yuk, sekarang coba angkat tangan. Angkat tangan ya, angkat tangannya yang salah lebih dari 5. Yang salahnya lebih dari 5. Salah 6, salah 7, salah 8. Ada? Ada? Yang salahnya lebih dari 5. Mana? Ada, Mem? Yang salahnya lebih dari 5 banyak, Mem? Ada berapa nih? Yang angkat tangan 1, yang salahnya lebih dari 5. Yang lebih dari 5 ya, angkat tangan. Ya, angkat tangan cuma 1 Coba orang. Yang lebih dari 5. Yang lebih dari 5. Oh, Cuma 1 orang oke. ya angkat tangan. Siapa, Mem? Ada siapa ini tadi? Marvel ya? Marvel salah berapa, Nak? Salah berapa, Nak? Oh, salah 6. Oh iya. Nggak Oke. apa-apa. Diperbaiki ya, Marvel ya, Nak ya. Nggak apa-apa ya, nanti perbaiki. Terus siapa lagi yang lebih dari 5 salahnya? Fiona. Salah berapa, Fiona? 6. Oh, salah 6 juga. Banyak di hewan atau di manusia, Fiona? Di manusia. Oh, Di manusia, di penyakit atau di organnya? Yang banyak salah di bagian apa? Penyakit atau organ? Organ. Oke. Nanti diingat kembali ya, Fiona ya. Dipelajari kembali. Oke. Siapa lagi yang lebih dari 5 salahnya? Marvel, Fiona, siapa lagi? Vino tadi ya, angkat tangan ya. Vino salah berapa, Nak? Salah berapa, Vino? 7. Salah 7. Banyak di mana, Vino? Salahnya, Nak? Yang di hewan. Oh, yang di hewan. Hewan Iya. apa yang masih salah tadi? Apa ayam? Tadi ayam atau sapi? Buaya. Buaya. Oh, yang mungkin buaya. yang hati tadi mungkin Bu Agnes. Hati masuk dalam urutan pencernaan ya? Urutannya tadi. Nanti diperbaiki Vino ya, supaya lebih paham ya tentang urutan organ pencernaan pada buaya. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi hanya 3 anak kah yang salah dari lebih dari 5? Siapa lagi yang lebih dari 5 salahnya? Oke. Berarti hanya 3 anak ya, nggak apa-apa. Tidak perlu kecil hati ya. Justru harus jadi semangat. Oh, ternyata aku belum paham di sini, masih suka lupa. Oh, Hana. Hana salah berapa, Hana? Salah berapa, Nak? 6. Nah, Salah 6. Banyak salah di mana, Hana?
Di Hewan pencernaan atau manusia? hewan sama manusia. Oh, hewan rata ya. manusia. Hewan juga ada yang salah, manusia juga ada yang salah ya, nggak apa-apa. Nanti berarti harus banyak belajar ya Hana ya. Diingat kembali ya Nak. Oke. Angga, angkat tangan. Salah berapa Angga? Salah berapa Nak? 6. Salah 6. Banyak di mana salahnya? Di hewan. Pencernaan hewan. Oh Ya. iya, hewan apa yang masih banyak salah ditemukan di situ? Sapi. Sapi. Ya, karena bolak-balik untuk pencernaan sapi ini ya. Nanti dipelajari lebih lanjut ya, berlatih atau masih bingung, dipelajari lagi urutannya. Oke, yang salah 0. Ayo yang salah 0. Ada nggak Yang yang salah betul 0? semua berarti. Yang salah 0. Ayo gini yuk, yang salah 0. Mana? Siapa yang salah 0? Ada nggak ya yang salah 0? Siapa yang salah 0 ya? Ada, Mem? Enggak ada nih, Justin salah 1 katanya. Yang lain mana? Coba tunjukkan tangannya, Nak. Yang salah 0. Oh, Karen. Karen betul semua ya? Iya, Karen, Mem. Oh iya, Karen. Oke, ada lagi? Siapa lagi? Yang salah 0. Ada, mana tangannya? Oh, baru tangannya Karen yang kelihatan. Yang lain mana? Oh iya. Iya. Yang lain mungkin masih ada 1 atau 2. Iya, Justin tadi salah 1 katanya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Yang sudah dapat benar semua, Nah. salah 1, salah Sasha 6, juga salah 1. salah 7, semuanya sudah berlatih dengan baik. Ya, itulah namanya berlatih. Mana yang salah harus kita perbaiki. Terus nanti untuk menghadapi ada ujian atau penilaian jauh lebih siap ya. Oke, anak-anak, itu untuk kegiatan belajar kita hari ini. Terima kasih banyak kalian sudah berlatih dengan baik, menerapkan kejujuran. Kemudian di kesempatan berikutnya kita akan Suaranya kecil. Oh, suaranya kecil. ya kurang kuat ya. Baik, anak-anak terima kasih sudah berlatih dengan baik. Silakan yang masih dirasa lebih banyak salahnya nanti belajar lagi. Enggak kedengaran. Mungkin sinyalnya, Nak. Mungkin Iya. sinyalnya. Iya, kemudian nanti kita ketika ada pengambilan nilai terkait dengan materi ini, kalian jauh lebih siap. Siap. Oke, baik. Terima kasih Mem Paulan untuk kegiatan belajar hari ini. Berlatih bersamanya mungkin dirasakan. Nanti tinggal dilanjut pada proses. Terima kasih, Mem. Terima kasih, Mem Agnes. Terima kasih, Mem. Oke, baik. Terima kasih, Mem. Terima kasih, Mem. Ini belum selesai ya, anak-anak ya. Belum boleh live ya. Terima kasih, Mem. Belum selesai ya. Belum selesai Kita anak-anak tutup ya. dulu ya. Belum selesai. Jangan live dulu ya, anak-anak ya. Karena ada tambahan informasi dari Bu Valen terkait dengan yang beberapa waktu lalu diumumkan di grup. Siapa yang tahu? Beberapa waktu yang lalu Bu Valen sampaikan informasi tentang apa, Nak? Udah boleh. Belum, Mak. Sebentar lagi. Bu Valen mau menyampaikan sedikit tentang lomba. Nah, sudah dibaca belum, Nak, kemarin yang disampaikan? Nanti bulan bahasa. Ya. Aku hari ini baru mau buat. Oke, sip, mantap. Jadi Bapak Ibu Guru mengingatkan lagi nih, bulan Oktober ini kan merupakan bulan bahasa dan juga nanti ada peringatan Sumpah Pemuda. Belum, Nak, belum boleh live. Sebentar lagi ya, Nak ya. Coba Bu Valen mau tanya dulu, peringatan Sumpah Pemuda itu dirayakan setiap tanggal berapa? Diperingati setiap tanggal berapa? Nak? 8 Oktober. Iya, pintar sekali, tanggal 28 Oktober. Maka kita sebagai putra-putri bangsa Indonesia harus ikut merayakan. Caranya bagaimana? Kami masih sekolah nih. Nah, caranya kalian ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan di sekolah. Kegiatannya apa kemarin? Ada lomba. Ya, siapa masih ingat lomba untuk kelas 5 apa bentuknya? Iya, membuat video ikrar Sumpah Sumpah Pemuda. Pemuda. Siapa yang sudah tahu ikrarnya seperti apa? Sumpah Pemuda. Iya, terus kami.
putra dan putri Indonesia Kami mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia yang bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Nah, ternyata ada beberapa teman yang sudah mengirimkan videonya kepada Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru mengucapkan terima kasih untuk video yang sudah dikirimkan. Nah, teman-teman yang lain juga masih ditunggu untuk videonya ya anak-anak ya. Masih ditunggu sampai tanggal berapa? 24. Iya, sampai tanggal 24 Oktober. Dan cepat-cepat nih, hari ini di sesi 2. Sesi 2 ini kalian diberi kesempatan untuk membuat video ikrar Sumpah Pemuda. Nanti dibuat sekreatif mungkin anak-anak ya. Dibuat sekreatif mungkin. Dari cara membacanya, cara berpakaiannya, penampilannya. Aku ngeditnya pakai KineMaster. Oh, boleh. Boleh sekali ngeditnya pakai KineMaster karena sudah diajari oleh Mem Evin ya. Iya. Oh iya, betul sekali. Dibuat sekreatif mungkin ya. Nah, lalu ini ada hadiahnya loh anak-anak. Lumayan ini hadiahnya. Siapa yang mau dapat hadiah? Aku. Iya, semua ini dapat hadiah ya. Karena itu, iya makanya jangan ketinggalan untuk ikut lomba, ya. Jangan ketinggalan untuk ikut lomba. Masih ada berapa hari untuk persiapan? Masih pagi pramuka. Masih 3 hari ya. Hari ini Jumat, Sabtu dan Minggu. Nah, bilang lomba kali lomba. Iya. Maka silakan nanti setelah ini kalian boleh mempersiapkan untuk membuat video ikrar Sumpah Pemuda. Begitu ya. Ditunggu ya semuanya ya. Oke. Bapak Ibu Guru siap menunggu hasil karya kreatif kalian. Mem, Iya, ada yang bertanya? Silahkan. Hana sama Angga tetanggaan. Oh, Hana sama Angga tetanggaan. Oh, baru tahu ini Mem Valen kalau oh, ada yang tanya. Kalau ini boleh pakai CapCut boleh. Tidak hanya KineMaster tapi boleh pakai aplikasi yang lain ya anak-anak untuk edit videonya. Ada yang bertanya lagi tadi gimana nak? IPA-nya bagaimana? Hadiahnya.